Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya orang yang kelihatannya paling nggak tahu apa-apa justru seringkali yang paling kenceng ngomongnya, yang paling merasa hebat? Nah, ini fenomena yang kita lihat di mana-mana. Dan ternyata ada loh penjelasan psikologisnya. Coba deh bayangin, Anda lagi di rapat kantor atau lagi scroll media sosial, terus nemu orang yang ngomongin topik rumit dengan pedenya selangit, seolah-olah dia itu ahlinya. Padahal kalau didengerin lagi, argumennya tuh dangkal, bahkan salah kaprah. Kok bisa ya dia seyakin itu? Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, jumpa kembali di Bias Bayuran. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah fenomena psikologis yang jadi biang keladi dari semua ini. Yuk, kita mulai. Oke, di bagian pertama ini kita bakal kenalan dulu sama konsep utamanya. Apa sih sebetulnya yang ngejelasin kenapa ada orang yang bisa merasa jadi ahli, padahal pengetahuannya ya gitu deh. Ini dia biangnya, efek Dunning-Kruger. Gampangnya gini, ini tuh sebuah bias kognitif di mana orang yang kemampuannya rendah di satu bidang justru salah menilai kalau kemampuan mereka itu tinggi banget, jauh lebih tinggi dari kenyataannya. Sederhananya, mereka tuh nggak tahu kalau mereka nggak tahu. Nah, disinilah letak anehnya, dan ini menarik banget. Efek ini tuh kayak koin dua sisi. Di satu sisi, orang yang nggak kompeten merasa super pede. Di sisi lain, orang yang beneran ahli dan jago malah cenderung merasa biasa aja, bahkan kadang meremehkan kemampuannya. Kenapa? Karena mereka saking pahamnya betapa rumit bidang itu, mereka jadi mikir, kayaknya orang lain juga sepaham inilah, jadi mereka nggak ngerasa spesial. Aneh kan? Sekarang kita coba mundur sedikit yuk, buat cari tahu dari mana sih asal-usul efek ini. Dan percaya atau enggak, teori psikologi ini terinspirasi dari salah satu perampok bank paling unik dalam sejarah. Jadi ceritanya dimulai tahun 1999, dari kasus seorang perampok bank bernama MacArthur Wheeler. Orang ini dengan keyakinan penuh merampok bank sambil ngolesin mukanya pakai jus lemon. Loh, kok jus lemon? Dia mikir karena jus lemon bisa jadi tinta tak kasat mata, berarti kalau dioresin ke muka, mukanya juga bakal nggak kelihatan di CCTV. Ya, tentu aja dia ketangkep. Nah, kegagalan total si Wheeler buat sadar betapa absurd rencananya itu, bikin dua psikolog, Dunning dan Kruger, jadi bertanya-tanya, jangan-jangan ini sebuah pola? Pola di mana orang nggak kompeten itu benar-benar buta sama ketidakkompetenan mereka? Jadi pertanyaannya, kok bisa sih ini terjadi? Apa yang sebetulnya salah di dalam kepala kita? Mekanisme psikologis di baliknya itu ternyata bisa dijelasin pakai satu konsep kunci. Jawabannya adalah metakognisi. Istilahnya keren, tapi konsepnya sederhana kok. Metakognisi itu kemampuan kita buat ngaca, buat mikirin cara kita berpikir, buat mengevaluasi apa yang kita tahu dan apa yang nggak kita tahu. Nah, orang yang kejebak efek Dunning-Kruger ini punya masalah di metakognisinya. Jadi mereka bukan cuma kurang terampil, tapi mereka juga nggak punya keterampilan buat menyadari kekurangan itu. Para peneliti bahkan sampai ngasih julukan buat dilema ini, yaitu kutukan ganda. Wah, kedengarannya dramatis ya, tapi ini cara yang pas banget buat ngegambarin kenapa mereka bisa begitu terjebak di dalam ketidaktahuan mereka sendiri. Jadi, kutukan yang pertama udah jelas. Karena ilmunya kurang, mereka jadi sering bikin kesalahan. Tapi, kutukan kedua inilah yang benar-benar ngunci mereka. Kekurangan ilmu yang sama persis itulah yang bikin mereka nggak bisa lihat kalau mereka itu salah. Mereka nggak punya tolok ukur, nggak punya kompas buat bedain mana kerjaan yang bagus dan yang jelek. Makanya, di mata mereka, kerjaan mereka ya bagus-bagus aja. Oke, ini bukan sekedar teori iseng di buku psikologi ya. Efek Dunning-Kruger ini dampaknya nyata banget dan kita bisa lihat di mana-mana. Mulai dari ruang meeting di kantor sampai di lini masa media sosial kita. Di kantor misalnya, pasti ada kan rekan kerja yang kinerjanya biasa aja tapi paling vokal dan paling percaya diri pas rapat, atau manajer yang bikin keputusan strategis yang ngaco karena ngerasa paling paham situasi, padahal enggak. Ini bahaya banget karena orang-orang kayak gini cenderung ogah belajar lagi. Ngapain juga, kan mereka ngerasa udah tahu segalanya. Di kasus-kasus ekstrim kayak pilot yang terlalu pede, efek ini bisa fatal akibatnya. Nah, kalau di media sosial, wah, efek ini kayak disuntik steroid, merajalela. Medsos itu panggung sempurna buat para pakar dadakan. Cuma modal baca satu artikel atau nonton satu video YouTube, seseorang bisa ngerasa udah jadi ahli di bidang yang super kompleks, terus nyebarin misinformasi dengan pedenya. Parahnya lagi, algoritma medsos malah ngebantu nyiptain ruang gema yang bikin keyakinan salah mereka makin kuat, karena mereka cuma lihat konten yang setuju sama pendapat mereka.
Tapi tenang, ada kabar baiknya. Ini bukan takdir yang nggak bisa diubah. Ada kok langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin biar nggak ikut-ikutan kejebak di bias ini. Jadi, gimana caranya biar kita nggak terperosok? Kuncinya ada di 3 langkah ini. Pertama, dan ini fondasinya, adalah kesadaran diri. Punya kerendahan hati dan sadar kalau kita itu nggak mungkin tahu segalanya. Selalu ada yang baru untuk dipelajari. Kedua, aktif cari masukan. Jangan anti kritik. Justru minta. Tanya ke teman, mentor, atau atasan yang kita percaya, menurut lo apa yang bisa gue perbaiki? Dan yang penting, dengerin jawaban mereka. Dan yang ketiga, ini paling penting, jangan pernah berhenti belajar. Ironisnya, satu-satunya cara kita bisa sadar betapa sedikitnya yang kita tahu adalah dengan belajar lebih banyak. Dan semua ini tuh dirangkum dengan sangat indah lewat kutipan dari William Shakespeare ini. Kebijaksanaan sejati itu bukan datang dari merasa tahu segalanya, tapi justru dari kesadaran bahwa lautan ilmu itu luas banget dan kita baru mencicipi sepetes airnya saja. Jadi, pelajaran utamanya adalah ini. Mengetahui tentang efek Dunning-Kruger seharusnya membuat kita semua jadi sedikit lebih waspada. Sedikit lebih ragu sama keyakinan kita sendiri. Ini jadi pengingat buat kita untuk terus bertanya, terus menggali, dan selalu terbuka pada kemungkinan kalau kita bisa saja salah. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Setelah tahu semua ini, seberapa yakinkah Anda dengan apa yang Anda ketahui?